Demi kebaikan diri sendiri, Manchester United wajib lolos ke Liga Champions musim depan. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, angkat bicara seputar pentingnya Liga Champions bagi Manchester United di musim depan. Ia menyebut bahwa Setan Merah menderita tanpa Liga Champions dan mereka harus mengupayakan agar bisa kembali ke kompetisi elit tersebut. Pada musim 2025-2026 ini, MU memang tidak bermain di Liga Champions. Pasalnya, MU finish di peringkat 14 klasemen akhir EPL musim lalu dan mereka kalah di final Liga Eropa, sehingga mereka tidak berhak tampil di kompetisi elit tersebut. MU sendiri saat ini lagi berjuang agar mereka bisa kembali bermain di Liga Champions. Hingga pekan ke-28 Premier League ini, Setan Merah menduduki peringkat ketiga sementara Premier League. Fernandes menyebut bahwa tim akan mengupayakan kekuatan tenaga agar mereka tampil lagi di Liga Champions musim depan. Kami punya motivasi yang besar untuk kembali ke Liga Champions. Karena musim ini kami sangat menderita, hanya bermain sekali dalam sepekan, buka Fernandes. Menurut Fernandes, absennya Liga Champions memberikan efek yang kurang baik bagi skuad Setan Merah. Karena banyak pemain yang pada akhirnya minim mendapatkan kesempatan untuk bermain. Saya rasa banyak pemain kami yang menderita karena mendapatkan menit bermain yang lebih sedikit. Situasi ini muncul karena pertandingan kami sedikit, sehingga sulit bagi kami untuk melakukan rotasi, sambung Fernandes. Saya rasa setiap pemain layak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Namun ketika kami hanya bermain sekali dalam seminggu, sulit bagi manajer untuk mengubah komposisi tim dan memberikan kesempatan bagi pemain lain. Fernandes yakin bahwa para pemain MU lainnya juga ingin bermain lebih banyak di musim depan. Jadi mereka harus mengupayakan kekuatan untuk menyelesaikan 4 besar musim ini. Ketika Anda bermain di Eropa, Anda dihadapkan dengan jadwal yang sangat padat, sehingga setiap pemain memiliki peran yang penting di dalam tim ini, sambung Fernandes. Semakin banyak pertandingan yang Anda mainkan, maka semakin banyak pula kesempatan Anda untuk bermain. Liga Champions adalah kompetisi terbaik di dunia, dan klub dengan sejarah yang besar seperti United harus bersaing di kompetisi seperti itu, tutupnya. Demi mengamankan tiket ke Liga Champions, Manchester United bertekad untuk memenangkan pertandingan berikutnya di Premier League. Pada tengah pekan ini, mereka akan bertandang ke markas Newcastle United, dan mereka bertekad untuk membawa pulang 3 poin dari St. James Park. Manchester United dan target kemenangan ganda atas Newcastle. Pertandingan Newcastle versus Man United akan tersaji di St. James Park pada Kamis dini hari nanti. Laga pekan ke-29 Liga Inggris ini menjadi ajang pembuktian bagi tuan rumah yang sedang mengalami tren negatif di kandang sendiri. Pasukan Eddie Howe tercatat menelan kekalahan dalam 3 laga kandang terakhir di kompetisi domestik. Hal ini berbanding terbalik dengan catatan historis mereka yang mampu menyapu bersih kemenangan dalam 3 pertemuan terakhir melawan Setan Merah di stadion ini. Manchester United datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan mentalitas baja sepanjang tahun 2026. Tim tamu ingin mengulang kemenangan 0-1 pada laga Boxing Day lalu demi mencatatkan kemenangan ganda pertama atas Newcastle United sejak musim 2020-2021. Newcastle sebenarnya memiliki catatan impresif saat bermain di bawah lampu stadion pada malam hari. Mereka hanya kalah 2 kali dari 20 pertandingan kandang terakhir di Liga Inggris yang dimulai pukul 19.00 waktu setempat atau lebih lambat. Akan tetapi performa buruk belakangan ini membuat pendukung setia mereka mulai merasa cemas. Kekalahan beruntun di markas sendiri dalam duel Newcastle versus Manchester United nanti bisa menyamai rekor buruk pada periode Agustus hingga Oktober 2018 silam. Sebaliknya, Manchester United tampil sangat solid ketika bermain jauh dari Old Trafford dalam beberapa bulan terakhir. Mereka hanya mencicipi 1 kekalahan dari 11 laga tandang terbaru di Liga, tepatnya saat bertamu ke markas Aston Villa pada Desember lalu. Bruno Fernandes menjadi sosok yang paling diwaspadai karena telah mengemas 13 umpan gol di Liga Inggris musim ini. Angka tersebut menyamai pencapaian Antonio Valencia pada 2011-12.
tetapi masih terpaut 2 angka dari rekor David Beckham pada musim 1999-00. Di sisi lain, Jacob Ramsey sedang berada dalam performa puncak bagi kubu tuan rumah. Gelandang muda ini selalu terlibat dalam terciptanya gol, baik melalui skor maupun umpan, pada 3 pertandingan terakhirnya di Liga. Anthony Gordon diharapkan mampu memperbaiki penyelesaian akhirnya yang sempat menurun drastis di kompetisi Liga musim ini. Pemain sayap lincah itu baru mencetak 3 gol dari 38 tembakan, tetapi ia jauh lebih efektif di turnamen lainnya dengan 11 gol dari jumlah tembakan yang sama. Pertandingan Newcastle versus Man United ini diprediksi berjalan ketat mengingat tuan rumah sangat membutuhkan poin untuk menghentikan catatan buruk. Namun Setan Merah memiliki reputasi sebagai raja pembalik keadaan dengan raihan 9 poin dari posisi tertinggal sepanjang tahun 2026. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin. Benjamin Sesko dulu dikritik, kini dipuja legenda MU ini. Legenda Manchester United, Gary Neville, memberikan pujian terhadap Benjamin Sesko. Ia menilai sang striker berkembang pesat dan mulai membuktikan kelayakannya menjadi striker Manchester United. Sesko didatangkan Manchester United dari RB Leipzig di musim panas tahun lalu. Ia dibeli dengan harga yang sangat mahal, sehingga ada ekspektasi besar bahwa sang striker bisa langsung produktif mencetak gol bagi MU. Namun di awal musim, Sesko mengalami kesulitan beradaptasi dengan Premier League sehingga catatan golnya cukup minim. Situasi ini membuatnya panen kritikan, salah satunya datang dari Gary Neville. Namun sebulan terakhir, Sesko mulai menemukan performa terbaiknya dan mulai rutin mencetak gol bagi Setan Merah. Neville mengaku kagum melihat perkembangan pesat sang striker. Dalam wawancaranya di Sky Sports, Neville mengakui Sesko berkembang pesat di lini serang Setan Merah. Ia juga menilai itu semua bisa terjadi karena campur tangan Carrick selaku pelatih kepala MU. Dia, Sesko, berkembang dengan pesat belakangan ini. Saya rasa ini tidak terlepas dari Michael Carrick yang mencoba untuk membantu mengeluarkan potensi terbaiknya, bukan Neville. Carrick terlihat ragu pada Sesko dan itu terlihat dalam 4 atau 5 pekan terakhir, Sesko lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti. Namun ia perlahan mulai menempa Sesko agar ia menemukan performa terbaiknya. Neville sendiri senang melihat Sesko mulai rajin mencetak gol bagi MU, karena ia menilai Setan Merah harus produktif dalam mencetak gol jika mereka ingin finish di zona Liga Champions musim ini. Jadi, ia berharap Sesko tidak angin-anginan lagi dan bisa konsisten mencetak banyak gol bagi Manchester United hingga musim 2025-2026 berakhir nanti. Dia, Sesko, kini sudah jadi pembeda bagi United. Manchester United tidak boleh memiliki seorang striker yang gagal, pungkasnya. Sesko sendiri berharap ia bisa menambah pundi-pundi golnya bagi Manchester United. Pada tengah pekan ini, Setan Merah akan bertamu ke markas Newcastle di pekan ke-29 Premier League dan Sesko bertekad untuk mencetak gol di laga ini.